Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi renang kelas 10. Eh, Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Selain itu, renang juga sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Selain bisa untuk menyelamatkan diri dari tenggelam, itu kan bisa merenggut nyawa. Jadi, jika kalian bisa renang, insya Allah kalian bisa selamat dalam keadaan darurat seperti eh, tenggelamnya kapal atau mungkin sedang bermain di sungai eh, dan lain-lain yang menyebabkan kecelakaan di air. Selain itu, gaya renang yang diperlombakan di Olimpiade itu ada gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung dan gaya dada. Untuk Federasi Renang Internasional itu disebut FINA, yang di dalamnya itu ada loncat indah, renang perairan terbuka, dan polo air, termasuk renang. Untuk induk organisasi di Indonesia, itu Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Selanjutnya ada sejarah renang. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800-an. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari, Trajan mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melecut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti renang gaya samping. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada 1908. Gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi antara gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada 1952. Selanjutnya ada sejarah renang di Indonesia. Olahraga renang di Indonesia telah ada sejak tahun 1904. Namun, pada waktu itu hanya dikenal oleh orang-orang kulit putih atau bangsa Belanda dan orang-orang berada saja. Oleh sebab itu, olahraga renang pada waktu itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat kita, lebih-lebih lagi mengenai bagaimana cara melakukan renang yang baik dan benar. Kolam renang pertama kali didirikan di Indonesia adalah di Cihamplas, Bandung, tahun 1904. Pada tahun 1917, di Indonesia didirikan perserikatan dengan nama Bandungse Joembon. Dan pada tahun 1951 didirikan Persatuan Berenang Seluruh Indonesia dengan nama singkatan PBSI. Nah, nama PBSI pada tahun 1956 diubah namanya menjadi PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia, dan singkatan nama ini digunakan sampai sekarang. Maksud dari penggantian nama singkatan olahraga renang ini yaitu agar tidak sama dengan nama Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Selanjutnya ada fasilitas dan peralatan. Yang pertama itu ada kolam renang. Panjang kolam renang lintasan, panjangnya adalah 50 meter, sementara lintasan pendek adalah 25 meter. Dalam spesifikasi Federasi Renang Internasional untuk kolam ukuran Olimpiade ditetapkan panjang kolamnya itu 50 meter dan lebar kolamnya itu 25 meter. Kedalaman kolam minimum 1,35 meter dimulai dari 1 meter pertama lintasan hingga paling sedikit 6 meter, dihitung dari dinding kolam yang dilengkapi balok star. Kedalaman minimum di bagian lainnya adalah 1 meter. Selanjutnya ada lintasan. Lebar lintasan paling sedikit 2,5 meter dengan jarak paling sedikit 0,2 meter di luar lintasan pertama dan lintasan terakhir. Masing-masing lintasan dipisahkan dengan tali lintasan yang sama panjang dengan panjang lintasan. Tali lintasan terdiri dari rangkaian pelampung berukuran kecil pada seutas tali yang panjangnya sama dengan panjang lintasan.
Pelampung pada tali lintasan dapat berputar-putar bila terkena gelombang air. Tali lintasan dibedakan menurut warna. Yang hijau untuk lintasan 1 dan 8, biru untuk lintasan 2, 3, 6, dan 7, dan kuning untuk lintasan 4 dan 5. Perenang ditempatkan di lintasan berdasarkan catatan waktu dalam babak penyisihan. Di kolam berlintasan ganjil, perenang tercepat diunggulkan di lintasan paling tengah. Di kolam 8 lintasan, perenang tercepat ditempatkan di lintasan 4. Di lintasan 3 untuk kolam 6 lintasan. Selanjutnya, perenang-perenang dengan catatan waktu di bawahnya secara berturutan menempati lintasan 5, 3, 6, 2, 7, 1, dan 8. Jadi intinya lintasan 4 itu adalah untuk perenang yang memiliki track record waktunya yang tercepat. Jadi dia ditaruhnya di lintasan 4 atau di tali yang berwarna kuning. Selain itu, pelampung lintasan juga berfungsi untuk memecah gelombang sehingga gelombangnya tidak mengganggu kepada perenang-perenang yang ada di samping lintasannya. Selanjutnya ada pengukur waktu. Dalam perlombaan internasional atau perlombaan yang penting, papan sentuh pengukur waktu otomatis dipasang di kedua sisi dinding kolam. Tebal papan sentuh ini hanya 1 cm. Perenang mencatatkan waktunya di papan sentuh sewaktu pembalikan dan finish. Papan sentuh pengukur waktu diproduksi oleh Omega. Mulai dipakai di Pan America Games 1967 di Winnipeg, Kanada. Selanjutnya ada balok star. Di setiap balok star terdapat pengeras suara untuk menyuarakan tembakan pistol start dan sensor pengukur waktu yang memulai catatan waktu ketika perenang meloncat dari balok start. Tinggi balok start antara 0,5 meter hingga 0,75 meter dari permukaan air. Ukuran balok start adalah 0,5 kali 0,5 meter dan di atasnya dilapisi bahan anti licin. Kemiringan balok start tidak melebihi 10 derajat. Selanjutnya ada nomor perlombaan. Perlombaan renang terdiri dari nomor-nomor perlombaan menurut jarak tempuh, jenis kelamin, dan 4 gaya renang. Nah, nomor-nomor renang putra dan putri yang diperlombakan dalam Olimpiade. Yang pertama ada gaya bebas, itu 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500 meter untuk putra. Sedangkan untuk putri itu maksimal di 800 meter. Selanjutnya ada gaya kupu-kupu, itu 100 meter dan 200 meter. Gaya punggung 100 meter dan 200 meter. Gaya dada 100 meter dan 200 meter. Gaya ganti perorangan 200 meter dan 400 meter. Gaya ganti estafet 4 kali 100 meter. Gaya bebas estafet 4 kali 100 meter. 4 kali 200 meter. Selanjutnya maraton 10 km. Untuk maraton ini dilaksanakan di luar kolam. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.